Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5 bagian kedua. Memelihara anjing. Apabila kita menyelidiki ayat yang tengah kita tafsirkan ini dengan saksama dan mendalam, kita mendapat kesimpulan bahwasannya beberapa binatang termasuk anjing boleh diajar dan dipergunakan buat berburu. Dan hasil perburuan yang ditangkap oleh binatang yang telah diajar itu disebut mukhalibina, artinya ialah mengajar dan mendidik beberapa binatang buat berburu. Kalimat mukhalibina diambil dari kalimat kilab, artinya anjing, sebab yang terbanyak dipakai buat itu ialah anjing. Sebab itulah maka diambil dari pokok kata kilab, karena itu banyak terpakai. Diterimanya dari Sa'id bin Jubair, diterimanya pula dari Adi bin Hatim dan Zaid bin Muhallihil, keduanya orang Taif. Sebab turun ayat ini ialah bahwa Adi bin Hatim dan Zaid bin Muhallihil ini pernah datang kepada Rasulullah SAW menanyakan, "Ya Rasulullah, kalau tadi engkau menerangkan makanan yang haram kami makan, sekarang kami mohon pula bertanya, mana makanan yang halal?" Lalu turunlah ayat ini. Mereka bertanya kepada engkau, manakah yang dihalalkan? Katakanlah, dihalalkan bagi kamu mana yang baik-baik. Sampai terakhir ayat, Said menjelaskan yaitu 9 sembelihan yang halal. Sebab tadi sudah diterangkan mana yang haram. Kami sekarang ingin menerangkan pula mana yang halal. Maka datanglah penjelasan bahwa yang halal ialah yang baik-baik, dan di antara yang baik-baik itu ialah hasil perburuan yang didapat dengan perantaraan binatang-binatang, termasuk anjing yang telah diajar buat berburu. Jelas di sini bahwasanya memelihara anjing buat berburu tidaklah terlarang. Malahan salah satu makanan yang halal ialah hasil perburuan yang dibawa oleh anjing itu. Menurut satu riwayat lagi yang disampaikan oleh Ibnu Hatim juga tentang sebab turunnya ayat ini, ialah satu riwayat dari Abu Rafi, maula Rasulullah SAW. Abu Rafi menceritakan bahwa dia pernah disuruhkan oleh Rasulullah SAW membunuhi segala anjing, lalu dibunuhinya. Maka datanglah banyak orang kepada Rasulullah SAW bertanya, apakah lagi yang halal bagi kami dari umat yang telah engkau suruh membunuhnya ini? Rasulullah berdiam sejenak, lalu turunlah ayat ini. Mereka bertanya kepada engkau dari hal manakah yang dihalalkan, sampai terakhir ayat. Setelah itu berkatalah Rasulullah SAW, "Iza arsala rajulu kalbahu wa samma fa amsaka alaihi falyakul mimma lam yakul." Apabila seseorang menghalaukan anjing dengan membaca bismillah, lalu anjing itu menggunggung buruan itu kepadanya, maka boleh dia makan apa yang tidak dimakan oleh anjing itu. Dari keterangan ayat ini jelas bahwa boleh memelihara anjing yang diajar berburu, bahkan boleh memakan buruan yang digunggung anjing itu kembali kepada tuannya, sekedarkan ditinggalkan saja dari apa yang telah digigitnya. Maka Imam Malik mengeluarkan pendirian yang tegas bahwasanya ayat yang mengandung kata mukallibina telah kuat daripada hadis yang menyuruh membasuh 7 kali, sekali dengan tanah, terhadap bejana yang dijilat anjing. Beliau bertanya, kalau binatang buruan yang dibawa oleh anjing itu halal dimakan menurut Al-Quran, mengapa air ludahnya dibenci sehingga jadi wajib membasuh bejana yang dijilatnya 7 kali? Tetapi timbul satu masalah yang rumit tentang memelihara anjing itu. Menurut beberapa riwayat
di antaranya dari Ibnu Jarir yang diterimanya dari khodam Rasulullah yang bernama Abu Rafi tadi, bahwa pada suatu hari malaikat Jibril datang dan dia harus meminta izin kepada Rasulullah hendak masuk ke rumah beliau. Lalu Rasulullah berkata, "Engkau telah aku izinkan masuk ke dalam rumahku, wahai utusan Allah." Lalu Jibril menjawab, "Itu memang, tetapi kami tidak mau masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing." Berkata Abu Rafi, setelah mendapat jawaban yang demikian dari Jibril, maka Rasulullah memerintahkan daku membunuhi sekalian anjing yang ada dalam kota Madinah. Sehingga sampailah aku kepada seorang perempuan yang memelihara anjing, yang selalu menyala menjaga perempuan itu. Anjing itu tidak aku bunuh karena kasihan kepada perempuan itu. Dan aku pun kembali kepada Rasulullah SAW. Lalu aku kabarkan bahwa tugas itu telah aku laksanakan. Cuma tinggal seekor anjing kepunyaan seorang perempuan. Lalu Rasulullah menyuruh aku kembali ke tempat perempuan itu. Lalu anjingnya aku bunuh juga. Setelah anjing perempuan itu aku bunuh, aku pun kembali kepada Rasulullah SAW. Maka datanglah banyak orang kepada Nabi, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah lagi yang dihalalkan untuk kami dari umat ini kalau semuanya sudah habis?" Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah SAW berdiam sejenak. Kemudian turunlah ayat ini. Mereka bertanya kepada engkau, mana yang dihalalkan? Dari segala beban yang didapat ini, baik dari ayat yang tengah kita tafsirkan atau dari hadis-hadis tersebut tadi, nyatalah bahwa memelihara anjing adalah salah satu kebiasaan yang penting dari kehidupan orang di masa itu, yang digunakan untuk berburu. Tetapi satu masa Rasulullah memerintahkan untuk membunuhi sekalian anjing, terutama karena Jibril tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Kemudian datanglah ayat yang kita tafsirkan ini, menyatakan hasil buruan yang digunggung anjing berburu boleh dimakan. Kemudian datanglah satu hadis yang dirawikan oleh Muslim dan Imam Ahmad yang diterimanya dari sahabat Jabir. Qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qatlil qalbi hatta annal mar'ata taqdumu minal badiyati bi kalbiha fataqtuluhu summa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatliha wa qala alaikum bil aswadil bahimi din nuqtataini fa innahu syaitanun. Berkata Jabir, Rasulullah SAW pernah memerintahkan kami membunuhi anjing, sehingga seorang perempuan datang dari desa membawa anjingnya. Anjing itu pun kami bunuh juga. Kemudian Rasulullah telah melarang kami membunuhnya dan beliau bersabda, "Kamu bunuh saja anjing hitam yang ada 2 titik di atas kedua matanya, sebab itu adalah setan." Hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Dari keterangan hadis ini jelas sekali bahwa mulanya Nabi membunuh sekalian anjing, kemudian melarangnya atau menyuruh menghentikan pembunuhan anjing kecuali anjing hitam pekat yang ada tanda putih atau kuning di atas matanya. Dalam bertemu pula satu hadis yang dirawikan oleh Abu Dawud dan Ad-Darimi daripada Abdullah bin Mughaffal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.